Kawasan pengembangan teknologi cetak. Teknologi cetak merupakan semua bentuk dokumen dan publikasi seperti buku, gambar, transkrip, majalah, catatan, surat kabar, maupun bahan cetak lainnya. Teknologi cetak merupakan cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku dan bahan visual yang statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto atau representasi fotografik, dan reproduksi. Kelompok teknologi cetak merupakan sesuatu cara untuk menghasilkan atau menyampaikan suatu materi. Bentuk dari teknologi cetak yang digunakan dalam pembelajaran contohnya seperti buku teks, modul pembelajaran, lembar kerja, artikel, komik, dan media cetak lainnya yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah kawasan pengembangan teknologi cetak. Jadi di sini penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1455 yang ada di negara Eropa. Kawasan pengembangan teknologi cetak memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi. Jadi awalnya teknologi cetak dimulai dengan metode manual, contohnya seperti cetak tangan dan cetak blok kayu yang berada di Tiongkok kuno sekitar abad ke-9. Dan pada abad ke-15, Johannes Gutenberg memperkenalkan mesin cetak jenis huruf terpahat yang revolusioner di Eropa yang dikenal sebagai pencetakannya Alkitab Gutenberg. Perkembangan teknologi cetak terus berlanjut sepanjang sejarah dengan penciptaan mesin cetak baru seperti mesin cetak offset pada abad ke-19 dan perkembangan teknologi digital. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik teknologi cetak. Karakteristik teknologi cetak adalah sifat-sifat yang ada pada media cetak seperti koran, majalah, buku, brosur, dan sejenisnya. Berikut ada beberapa karakteristik dari media cetak, yaitu yang pertama, nyata. Media cetak dapat dirasakan dan disentuh secara fisik. Yang kedua, stabilitas. Media cetak memiliki kestabilan dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang ketiga, portabilitas. Media cetak dapat dengan mudah dibawa dan diakses di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, keterbatasan interaktif. Media cetak memiliki keterbatasan dalam hal interaktif. Media cetak tidak dapat memberikan respons secara langsung. Yang kelima, kejelasan visual. Media cetak biasanya memiliki kejelasan visual yang baik. Teks dan gambar yang dicetak memiliki kualitas visual yang tinggi dan dapat dengan mudah dibaca atau dilihat oleh para pembaca. Baik, kita masuk dalam penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama ialah bahan ajar. Salah satu penerapan media cetak dalam pembelajaran yaitu bahan ajar. Istilah buku ajar atau bahan pembelajaran sampai saat ini dipersepsi secara berbeda. Hal ini terjadi bukan saja di kalangan masyarakat awam, melainkan juga di kalangan orang-orang dalam dunia pendidikan. Adapun fungsi penting dalam buku ajar yaitu yang pertama, membantu pembelajar belajar secara perorangan atau individu. Yang kedua, memberikan keluasan penyiapan pembelajaran yang bersifat secara jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang ketiga, buku ajar yang dirancang secara sistematis dapat memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara perorangan. Yang keempat, buku ajar memudahkan pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang sistematik. Dan yang terakhir, buku ajar memudahkan pembelajar karena dirancang berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya manusia belajar. Menjadikan komik sebagai penerapan pembelajaran dalam
kawasan pengembangan teknologi cetak merupakan penerapan dari teknologi pendidikan, karena melalui komik bisa memuat beberapa bahan ajar yang akan disampaikan lebih mudah dan lebih cepat kepada setiap pembelajar. Selanjutnya, penerapan dalam pembelajaran yang ketiga ada modul pembelajaran. Nah, modul dapat dirumuskan sebagai unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Nah, komponen-komponen dari sebuah modul yaitu yang pertama ada dasar pemikiran, tujuan, ujian masuk, material multimedia, kegiatan belajar, latihan dengan umpan balik, ujian mandiri, serta ujian penutup. Dan selanjutnya yang keempat ada poster. Salah satu media cetak yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah poster. Nah, penggunaan poster ini dalam ruangan kelas dapat menstimulus anak untuk membaca. Poster merupakan gambar besar yang berisikan saran dan pesan, serta gambar poster ini harus jelas. Dari pembahasan materi yang telah kami kelompok uraikan di atas, kami mengambil kesimpulan yaitu kawasan pengembangan teknologi cetak adalah suatu cara yang digunakan untuk memproduksi dan menyampaikan informasi melalui alat-alat dan media cetak. Contohnya seperti bahan pembelajaran yang disampaikan melalui buku cetak, modul, poster, dan bahan pembelajaran lainnya.